Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih karena sudah mau mengikuti siaran langsung untuk saya melakukan konseling kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita sama-sama baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan memberikan pengertian dulu mengenai bimbingan konseling kelompok. Itu konseling kelompok pemberian upaya bantuan kepada siswa melalui kelompok untuk mendapatkan informasi agar dapat menyelesaikan masalah, mampu menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, mengembangkan pemahaman terhadap diri, baik itu pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain ataupun lingkungan, serta dapat menyelesaikan masalah pribadi, sosial ataupun lingkungan keluarga. Baik, tema yang saya ambil di sini yaitu saya mengambil bebas. Silahkan teman-teman mengutarakan masalah apa sih yang sedang terjadi sekarang kayak gitu, masalah yang sedang dihadapi kayak gitu, atau hal-hal yang perlu penyelesaian atau perlu bantuan menyelesaikan. Insomnia. Yang lain? Yang diri, Bu. Apa? Ilham apa? Tugas yang menumpuk. Ilham apa? Kepercayaan diri. Kepercayaan diri, insomnia, dan tugas yang menumpuk. Cantik menonton. Bahasnya ini kita bahas 3-3 atau kita pilih salah satu atau semuanya mau? Bebas, Bu. Boleh sih kalau misalkan kita bahas 3-3-nya. Kita mulai dari yang insomnia itu kan kayak kita susah tidur malam. Biasanya rata-rata sih susah untuk tidur, apalagi kalau misalkan pakai pikiran. Yang insomnia nih biasanya sebelum tidur ngelakuin apa sih sehingga jadi kayak susah tidur kayak gitu? Lebih seringnya tuh ngerjakan tugas, jadi keterusan. Kalau udah sampai subuh ngerjakan tugas tuh nggak bisa tidur. Jadi setelah saya ngerjakan tugas susah tidur ya, pikiran diskusi. Iya. Teman-teman ada nggak sih kayak misalkan saran atau saran sih, hal yang menurut teman-teman bisa mengurangi rasa insomnia? Atau misalkan sebelum tidur kalian ngelakuin apa sih biar cepat tidur gitu? Dengar lagu itu kalau aku sambil tidur, bahan dengerin lagu. Nah itu. Terus ada lagi yang bisa biasanya sih yang dilakuin kayak gitu sebelum tidur? Nonton. Kalau misalkan ada yang punya cowok atau cewek, biasanya bisa tuh pasangannya menyuruh kita untuk tidur. Itu sangat berpengaruh sekali. Kita paksa. Ada keterpaksaan yang mendorong pikiran tidur kayak gitu. Nah, Iya. Insomnia itu kan sebenarnya Bu. Bunyi nih gara-gara kita dua nih kah? Gara-gara dekatan tuh jadi. Ya di luar. Allah diusirnya aku. Di mana sama aku ya? Udah aku ganti suaranya. Paham ya? Beda sama aku, sesenti. Insomnia itu bisa kita
bukan kita langsung hilangkan sih, tapi kita atasi secara perlahan. Misalkan nih sebelum kita tidur kita cuci kaki, cuci tangan, cuci muka kayak gitu. Nah, jadi kaki kita tuh kan kayak ngerasa kayak lebih rileks mungkin karena kan habis cuci itu bersih kan, karena kita nggak tahu di luar kita ada apa-apa. Terus tuh sama kayak saran Ilham, misalkan kita kayak pikiran, coba deh dengerin musik-musik yang bikin tenang, musik-musik yang bikin rileks tuh kan. Jadi kayak aku biasanya juga kayak gitu, kalau misalkan susah tidur muter musik aja, lama-lama jadi bisa tidur kayak gitu. Terus tuh bisa juga sih bagi yang punya pacar, silahkan untuk memberikan dorongan keterpaksaan kepada otak kayak gitu, nah biar disuruh tidur nih, harus tidur kayak gitu. Kalau nggak tidur nanti dimarahin kayak gitu kan. Itu bisa kayak gitu. Lebih takut dimarahin pacar loh. Ya, Hidup selat, selat. itu kan. Jadi insomnia itu sebenarnya berawal dari diri kita sendiri sih. Gimana cara kita nanganinnya, gimana cara kita bisa mengontrol pikiran kita biar bisa cepat tidur kayak gitu. Gimana udah mulai ada referensi ketika capek ngerjain tugas, habis itu mau ngapain lagi biar cepat tidur gitu. Iya sih. Tapi hampir semuanya udah dilakukan sih, tapi Masih ya gitu. Tapi kadang jeleknya tuh kadang tapi ada sedikit gejala, misalkan batuk kan, terus minum obat yang ada efek samping buat ngantuk tuh biasanya gitu. PTN. Jeleknya tuh gitu. udah termasuk insomnia yang sudah lumayan. Kalau Nisa tadi pusing karena tugas yang menumpuk tuh tugasnya yang memang susah atau memang dosennya yang terlalu memberikan tugas terus sampai jadi pusing. Tugasnya yang susah nggak sesuai sama mata kuliah atau nggak sesuai sama Gimana ya? Kan saya pernah tuh dikasih tugas yang menurut saya di semester saya yang semester 2 itu belum patut gitu dapat yang kayak gitu kan. Jadi tuh kayak susah gitu, udah berusaha mau ngerjain tuh susah, dipaksain ngerjain dan akhirnya salah. Terus kayak punya tekanan batin, ngulang lagi ya, terus itu kayak seketika tuh pikiran kita tuh kayak stres gitu, gimana sih gitu, pusing bawaannya. Kalau udah dipaksain tuh rasanya mau muntah gitu. tugasnya masih sampai sekarang. Enggak sih, alhamdulillah udah selesai, tapi kan ada lagi tugas baru ini kan, namanya kita masih UAS kan, ada lagi tugas baru. Ini sinyalnya. Nanti gabung lagi nya. Pecat ikam pada gabung. Bisa-bisanya gitu. Ada kekhawatiran akan menerima tugas yang susah lagi di semester yang akan datang. Kekhawatiran ada. Jadi saya pikirnya tuh kayak gini, di semester 2 ini saya sudah merasa kayak gini, tugasnya sudah kayak gini. Nanti gimana udah di semester atas gitu loh, mampu apa enggak saya melampaui. Sedangkan IQ saya kan nggak setinggi IQ orang gitu, jadi kayak menurut saya tuh IQ saya tuh pas-pasan gitu. Baik, kenapa, Bu? Jadi kayak punya rasa insecure juga sama teman gitu. Sebenarnya mau disalahkan dosennya ya ada juga sih gitu kan. Kenapa memberikan tugas yang kayak misalkan mungkin dosennya mengira yang semester 2
patut nih dikasih tugas kayak gini, padahal kan sebenarnya masih belum nyampe kayak gitu kan, mungkin pemahaman dari semester 2 untuk menerima mata kuliah yang sebenarnya ada di semester 3 gitu. Tapi kemarin tugasnya terselesaikan kan, maksudnya bisa dikerjakan kan, meskipun dengan rasa mual, rasa pusing, rasa bosan, capek, tapi bisa dikerjakan kan. Alhamdulillah bisa. Nah, berarti sebenarnya Tapi nggak tahu betul apa enggaknya. nilai udah keluar apa belum sih? Belum kan? Belum. Saya masih ada UAS yang belum terselesaikan juga, jadi kalau misalkan nih saran dari aku tuh enak cari teman kalau ngerjain tugas. biar Di- tugasnya tuh Pertama teman ngobrol ada, terus teman buat gali informasi juga ada. mm-mm, tapi kan tahu aja ya, sekarang tuh kan ada yang pelit sama ilmu. Nah itu makanya itu permasalahan di cari Ya. teman lagi sebenarnya. Kan ada juga tuh yang kalau kita pasti tahu lah, di masing-masing kelas tuh pasti ada gitu yang kayak dia tahu padahal jawabannya. Begitu kita tanya, dia bilang nggak tahu. Tahu-tahu Padahal kita berteman dekat nih, ada juga yang kayak gitu. bilangnya belum, tahu-tahu udah dikumpul. mm-mm. Iya, itu pasti banyak itu yang kayak gitu, ya kan? Padahal kita berteman dekat kan, sering ngomong, sering konsultasi tentang tugas tentang ini. Tapi kan pasti banyak yang gitu kan. Jadi ya harus ngerjain sendiri lah. Dari sekian banyak temanmu nggak mungkin kan semuanya kayak gitu. Dan kebetulan yang paling menonjol itu cuma ada beberapa orang aja. Nah itu yang kau jadikan buat patokan teman yang emang mau bantu di waktu susah. Ada yang kayak gitu ada. Gini aja, cara mengatasi ketika kita mungkin kayak pusing nih ketika menghadapi tugas itu tadi cari teman lebih asik kayak gitu mengerjakan tugas, atau mungkin kita bisa ngerjain tugas di tempat nongkrongan gitu. Tapi biasanya kalau sambil nongkrong tugasnya nggak dikerjain sih biar gitu. Bisa juga sih kayak gitu, kayak cari tempat baru kayak gitu biar otak kita tuh jadi kayak relax, atau misalnya otak kita tuh jadi kayak lebih nggak pengep kayak gitu kalau ngerjain tugas di rumah kayak gitu. Terus kita bisa juga dengan ngerjain tugas sambil nyemil, atau misalkan ngerjain tugas sambil denger musik kayak gitu kan. Jadi kan kita tuh kayak nggak terlalu fokus sama tugas, jadi kayak lebih kayak menikmati kayak gitu. Sama kalau misalkan tugas itu sebenarnya kayak gini, ya misalkan seberat apapun tugas kayak gitu, ketika kita yakin kalau kita tuh bisa kayak gitu, kita nih bisa nih kayak gitu, orang lain bisa kenapa kita nggak bisa kayak gitu. Berusaha memotivasi diri sendiri biar ada dorongan sendiri dalam diri kayak gitu. Kalau misalkan kita tuh bisa kayak gitu, jangan baru lihat tugasnya, baru baca soalnya udah kayak susah itu, nanti bakalan kedoktrin terus kayak gitu. Misalkan tugas ini susah, kita jadinya pusing sendiri kan, karena sudah menganggap tugas itu susah duluan kayak gitu. Karena apa yang kita lakukan itu akan berpengaruh pada apa yang akan kita kerjakan. Terus kalau misalkan Nisa nih khawatir nih sama semester 3 nanti tugasnya lebih susah, selama kita tuh tetap memberikan motivasi atau dorongan baik pada kita kayak gitu,
pasti bisa dilewati kayak gitu. Awalnya aku pun dulu ngerasa kalau misalkan kuliah entah filter aku ngerasa kuliah itu tuh kayak susah kayak gitu, kayak susah kan. Ternyata sampai sekarang bisa dilewati, bisa dilalui gitu, dan bisa dikerjakan soal-soalnya. Jadi masukan dari aku untuk bisa nih ke depannya berusahalah untuk memotivasi diri sendiri gitu, memberikan dorongan baik kayak gitu. Karena sesuatu itu akan bisa kita lakukan ketika kita yakin sama diri kita sendiri kayak gitu. Ya kan, orang lain bisa, masa kita nggak bisa? Orang lain bisa jawab, kan kita nggak bisa jawab. Bodoh-bodohnya orang kalau misalkan dia mau berusaha gitu, belajar, mau bener-bener bisa menjawab hal yang misalkan susah, ya pasti akan bisa gitu. Gimana? Bisa? Iya ya, makasih Ibu. Ilham tadi kurang percaya diri. Kurang percaya dirinya kurang percaya diri kenapa? Dalam hal apa nih? Insecure. Hah? Insecure. Oh, insecure. Insecure. Gini lah aku jelasin kronologinya. Bayangin ketika kita yang sebagai mahasiswa punya tetangga, terus dia sekarang udah kerja polisi lah, sekarang lah polisi dia sekarang udah. Terus tiba-tiba kan orang tua aku ngomong, coba lihat ya kan anak tetangga udah jadi polisi, gajinya 6 juta setiap bulan, 3 juta aja dikasih buat orang tua. Orang tua mana yang gak bangga? Dalam hatiku anak mana yang gak sakit hati dengar omongan orang tua kayak gini. Insecure-nya tuh karena ada apa? Mentalnya kena mbak. Iya, mentalnya kena karena itu tadi. Paham. Aku juga dulu pernah merasakan hal yang sama. Pas tamat SMK, kan aku tuh gak ada niat nih mau kuliah. Dan adik sepupuku itu dia niat banget kayak ikut tes untuk masuk perguruan tinggi, ikut tes untuk apa? Sampai ngeluarin biaya kayak gini kayak gitu. Biaya untuk tes. Terus tuh mamaku ada bilang kayak gitu sama Kak Ilham, coba lihat dia itu, kata mamaku, dia mau kuliah, ibarat bahasa Banjar, inya mau kuliah, kita karena kau kuliah di sini, kata mamaku. Terus dalam hatiku bilang, inggih mak, gitu. Ya Allah, kok dibanding-bandingin, ku bilang gitu kan dalam hatiku. Inggih, sakitnya kuliah juga belum, bilang kayak gitu, langsung gue bilang kayak gitu. Jadi kayak ngerasa kenapa sih kayak gitu harus memandang orang dulu kayak gitu, nah kenapa kayak gitu kan, gue bilang nama tiga. Karena kan kesiapan mental masing-masing orang tuh kan beda-beda kan, ya kan, karena nggak setiap orang itu bisa nerima apa sih, bisa nerima hal-hal yang kayak gitu, apalagi berbau-bau dibanding-bandingkan kan, apalagi dibandingin sama orang tua sendiri kayak gitu. Apa yang kayak Ilham merasakan kan. Terus Ilham ada jawab apa sama mama pas mama bilang kayak gitu? Itu aku langsung berdiri pergi masuk ke rumah, tapi satu hal yang aku pikirin, oh mungkin orang bisa sukses itu oleh jalan orang lain, jadi aku ya sebisa mungkin tunjukin hasilku ke orang tua. Itu salah satunya. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang aku nggak pernah minta lagi uang sama orang tua, aku kerja sendiri, nggak pernah meminta. Berarti setelah orang tua Ilham ngomong kayak gitu, ada dorongan tersendiri nih dalam diri Ilham misalnya. Seenggaknya aku tuh bisa mengurangi beban dan bikin mereka nggak
apalah bahasanya, nggak ngerasa kayak aku nih beban keluarga terus lah gitu lah. Emang sih niat orang tua baik ngomong kayak gitu kan, mau memotivasi, tapi ya tolonglah gitu. apa gak enak gitu rasanya. Tapi tapi hebat sih buat Ilham gitu kan, karena bisa kayak gitu. Nah misalkan nggak terlalu menelankan ucapan orang tua, tapi berusaha untuk menunjukkan tanpa kita menjadi polisi, tanpa kita menjadi siapapun, kita bisa jadi orang lain, jadi diri kita sendiri kayak gitu. Nah bisa sukses dengan cara kita sendiri gitu, bisa Karena banggain setiap orang orang tua punya dengan kitanya masing-masing. iya kayak gitu. Karena apa yang memang benar, kalau misalkan kesuksesan kita itu semuanya ada campur tangan restu dari orang tua, tapi yang namanya kehidupan kan kita yang jalanin kayak gitu kan, kita yang jalanin kayak gitu. Selama kita masih ada keyakinan kalau misalkan kita tuh bisa membuktikan kalau misalkan kita bisa membagikan ke orang tua dan bisa membagikan anak kaya, bagus gitu. Anak kan ketawa ya, ketawa aja, aku mau ketawa, bisa ditahan. Wahyu goblok. Astagfirullahaladzim. Dari tadi sumpah nahan tawa dari tadi. Keluarin aja santai. Gila. Nanti dipotong ya di bagian gobloknya, dipotong ya ibu, bagian gobloknya dipotong. Sekarang orang tua Ilham nggak terlalu menuntut untuk itu kan, udah bisa nerima dengan, udah bisa nerima pola sendiri. Jelas mbak. Berarti sekarang orang tua Ilham sudah nggak terlalu membanding-bandingkan kan, sudah bisa melihat kalau anaknya bisa sukses nih, bisa lebih baik kayak gitu. Nah, Itu nggak tahu sih kalau perasaan mereka gimana, tapi yang pasti akunya ya kayak udahlah, jangan itu dengan ada, aku berusaha mampuku kan gitu. kita sudah melakukan hal dengan sesuai dengan kemampuan. Kita tahu kan parkir Lamborghini kan pas dipisah di muka rumah. Kita kan nggak pernah tahu kan masa depan kita kayak gimana. Yang penting kita udah usaha kan, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Mimpi Bahasanya aja. lumayan. Oke, apakah masih ada yang ingin dibahas, atau masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Kayaknya cukup deh. Kalau saya cukup. Yang lain cukup? Bisa? Kalau saya masih berganjal dengan masalah percintaan. Hah? Menurut saya kalau masalah percintaan gitu kayaknya berpengaruh deh sama, kan misalkan saya lagi pusing-pusing ngerjain tugas nih. Nanti misalkan saya punya cowok, nah ada pertengkaran, berdebatan, pasti kan berpengaruh kan Bu Iya. gitu. Gimana menurut Ibu cara menangani saya gitu? Kayak menangani saya supaya saya tuh gak usah terlalu mentingin itu dulu gitu. Setuju. Maksudnya tuh fokus aja dulu dengan tugas gitu. Tapi kita nih gak mau juga gitu, dia tuh kayak diabaikan gitu aja gitu. Gimana Ibu? Pertama kasih tahu tuh, berikan dulu pemahaman nih sama pasangan nih, sama pacar nih. Misalkan kasih pemahaman kalau misalkan aku lagi sibuk atau aku lagi ngerjakan tugas hampir lagi
lagi ngerjakan tugas, aku lagi sibuk, tolong diingetin kayak gitu biar aku nggak tambah pusing kayak gitu kan. Ya kan? Ya memang sih pasangan itu memang lumayan berpengaruh kayak gitu, tapi ya kembali ke kamu sendiri, kamu bisa mengontrol, bisa memberitahu dia enggak, misalkan kamu lagi ini bisa nggak minta pengertiannya kayak gitu. Ya gitu kan, harus yang namanya pacar kan harus punya pengertian kan. Masa Nah, pacar lagi stres dibarin balik? Ya enggak, Mat. Itu si Ahmad Kurniawan menanya. harus ada pengertian kayak gitu. Nah, jangan Disupport mementingkan gitu. ego masing-masing kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Salting Ilham. Tuh. Tapi ketika dia tidak paham dengan keadaan Nisa atau kondisi Nisa, ya itu kembali ke Nisa lagi. Nisa mau ngambil keputusan kayak gimana Ki? Mau dipertegas lagi, mau kayak gimana, itu tergantung Nisa kayak gitu kan. Karena menurut aku nggak baik juga ketika pasangan itu tidak bisa mengerti pasangan itu. Semua kembali sama kamu lagi, kamu bisa memberi semua kembali, intinya semua kembali sama kamu aja gitu. Keputusannya semua ada di kamu. Udah kelihatan. Gak kelihatan ya. Gimana nih Sa? Iya Bu, ya Bu. Bisa. Walaupun terkadang kita mempunyai sifat egois juga kan Iya. Bu. Pasti susah kan Bu mengendalikan sifat keegoisan kita Bu. Itu kembali ke kamu lagi, bisa ngontrol keegoisan enggak gitu. Ibu punya saran nggak Bu? Kayak gimana cara mengontrol sifat kita yang egois gitu, agar tidak menyusahkan orang lain? Astagfirullahaladzim. Bu Eli kayaknya bercermin deh. Iya. Ya Bu. Bu Eli kayaknya bercermin deh dengan masalahnya si Ana tadi. Daripada penonton yang ingin memberikan jawaban, Iya. yang cowok ramah daripada senyum mantap. Enggak, sepertinya Bu Eli itu kayak memberi kebahagiaannya kepada kita ya kan? Iya. Hilangkan. Makanya Ibu senyum terus kan. Di saat kita punya masalah Ibu senyum, biar kita juga senyum, ya kan Bu? Jadi nanti lah gila kayak gitu. Senyum sendiri. Cara bukan keegoisan itu bukan dihilangkan tapi dikurangi. Gimana Ki? Kan kita kan termasuk makhluk sosial nih. Makhluk sosial kan? Baik. Egois nggak bisa dikurangi. Sifat egoisnya emang sudah naluri dari seorang manusia. Egois. Jadi cara supaya egois itu harus ada sebuah hal. Nah, kayak kadang yang bikin orang nggak egois lagi tuh rasa cinta sih sebenarnya. Ya nggak sih? Dalam sekali ya. Aduh. Udah. Bisa jadi tuh. Kena guys. Tuh. krik. Krik. Rasa cinta sih. Ya, betul kata Ilham. Berarti kalau nggak egois berarti nggak cinta. Gampangnya bener banget. Nah kan itu aku didukung loh. Sifat egois itu sudah alami dari seorang manusia sejak dia lahir.
cara mengurangi hal yang dapat Berarti tergantung. seseorang itu ya kasih sayang dari keluarga atau dari pacar tuh. Jadi kita tuh kayak merasa kayak ada perasaan iba, jadi egois kita tuh berkurang. Tadi terdekat di mana? Terdekat di mana? Lurus, belok kanan, mentok. Gimana Nisa? Ya kan? Iya, gitu. Makasih Bu Makasih atas juga Pak Ilham karena udah bantu. baik, karena sudah tidak pertanyakan lagi. Sudah jelas semua kan kayak gitu kan. Kesimpulan. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu semua yang dibahas tadi, apa yang kita lakukan itu semua bermulai dari pikiran. Ketika pikiran, iya, apa yang kita lakukan semua bermulai dari pikiran. Ketika Guru olahraga aja. Dari tadi kita nih senam bang lah, makanya sama Tika itu. Ramah pada penonton. jadi ketika pikiran kita tuh selalu positif, tapi positif, jangan terlalu positif thinking sih sama orang gitu, karena kita nggak pernah tahu orang kayak gimana. Intinya positif terhadap diri kita sendiri kayak gitu. Kalau misalkan kita tuh bisa lebih baik dari orang lain, kita bisa lebih berkembang dari orang lain, kita bisa membahagiakan orang tua dengan cara kita sendiri. Semua itu kembali sama kita sendiri kayak gitu. Itu aja. Kembali ke pemikiran masing-masing kayak gimana. Baik, karena sudah tidak ada yang karena semua sudah paham. Terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya sore ini. Ilham kenapa? Udah diundang pada Instagram. Timbul Ada janjian juga tahu apa. Anggota dadakan. Jadi Oh, sudah tugasnya. belum Ini bisa nanti malam. dipotong kok. Nanti malam. Lewat apa ya, Kang? TikTok Sampit, semangat terus ya. Oke bang. Ada Aku bahas mungkin YouTube dapat tadi. duit Iya. supaya waktunya sudah terbatas. Ilham lewat apa? Ibu bisa dulu kasih tahu. Lewat mic. Ibu bisa kasih tahu YouTube-nya Ibu, siapa tahu kan ada yang mau subscribe and comment and share. Sama Indonesia. Lupa aku nama YouTubeku sendiri. Lawak ya? Jadi inti dari materi kita hari ini itu Karena sudah tidak ada yang dibahas, karena semua banget. Terima kasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.